Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Lasafri dengan NIM 210303007. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi subgraph. Yuk kita simak penjelasan dari subgraph tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan definisi subgraph. Jadi, graf H itu adalah subgraph dari graf G jika himpunan vertex dari graf H itu merupakan himpunan bagian dari himpunan vertex dari graf G, dan himpunan sisi pada graf H itu adalah himpunan bagian dari himpunan sisi pada graf G. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan contoh soal. Jadi, di sini terdapat dua gambar graf yang mana ada graf G1 dan ada graf G2. Nah, sekarang kita ini mau ngecek apakah G2 itu merupakan subgraph dari G1. Jadi, di sini tuh ada dua syarat yang harus kita penuhi agar kita bisa tahu apakah G2 ini adalah subgraph dari G1. Nah, yang pertama yang perlu kita cek adalah kita lihat apakah himpunan vertex dari G1 itu apa-apa aja sih anggotanya. Nah, ada A, B, C, D, E. Dan kita cek juga untuk himpunan vertex G2 itu ada A, B, C, D. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa anggota dari masing-masing himpunan vertex G2 itu merupakan himpunan bagian dari himpunan vertex G1. Jadi secara tidak langsung kita bisa katakan bahwa syarat pertama telah terpenuhi. Nah, sekarang kita lihat lagi pada syarat kedua, yaitu kita lihat di sini untuk himpunan sisi dari graf G2 itu ada AB, BC, CD, dan DA. Dan sekarang kita lihat juga untuk himpunan sisi pada graf G1 ada AB, BC, CD, DA, AE, ED, EB, dan EC. Jadi kita lihat bahwa untuk himpunan sisi graf G2 itu merupakan himpunan bagian dari himpunan sisi pada graf G1. Nah, kesimpulannya adalah graf G2 adalah subgraph dari graf G1 karena himpunan vertex dari graf G2 itu merupakan himpunan bagian dari himpunan vertex pada graf G1. Begitu juga dengan himpunan sisi pada graf G2 itu merupakan himpunan bagian dari himpunan sisi graf G1. Sekarang kita masuk pada materi spanning subgraph. Nah, jadi spanning subgraph itu adalah subgraph yang terentang. Nah, di sini kita lihat untuk definisinya, subgraph H dari graf G dikatakan spanning subgraph dari G jika himpunan vertex H itu sama dengan himpunan vertex dari G. Nah, jadi untuk si H ini itu harus subgraph dulu dari G. Nah, kemudian perbedaannya itu adalah di vertexnya, yang mana untuk vertex H ini harus sama dengan vertex G, harus sama ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan contoh soal. Nah, sekarang kita cek dulu untuk anggota himpunan dari G2 ini apa aja dan anggota dari himpunan G1 ini apa aja. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk himpunan vertex G1 itu ada A, B, C, D, E, dan himpunan vertex G2 juga ada A, B, C, D, E. Jadi bisa kita katakan bahwa untuk himpunan vertex G2 ini sama dengan himpunan vertex G1. Berarti syarat pertama telah terpenuhi. Nah, sekarang kita cek pada syarat kedua. Nah, untuk himpunan sisi dari graf G2 ini ada AB, BC, CD, DA. Dan untuk himpunan sisi dari graf G1 ini ada AB, BC, CD, DA, AE, ED, EB, EC. Nah, sekarang kita bisa katakan bahwa untuk himpunan sisi dari graf G2 ini merupakan himpunan bagian dari himpunan sisi graf G1. Nah, berarti kedua syarat tersebut telah terpenuhi. Nah, berarti kesimpulannya adalah untuk graf G2 ini merupakan spanning subgraph dari graf G1 karena untuk himpunan vertex graf G2 ini sama dengan himpunan vertex graf G1.
Dan begitupun juga dengan himpunan sisi dari graf G2 merupakan himpunan bagian dari himpunan sisi pada graf G1. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan subgraf yang diinduksi oleh himpunan vertex. Misalkan S adalah himpunan vertex yang merupakan himpunan bagian dari himpunan vertex graf G dan S itu bukan himpunan kosong. Nah, subgraf yang diinduksi oleh S ini dituliskan dengan S yang berada di tanda kurung. Nah, S yang berada di tanda kurung inilah yang kita katakan sebagai graf, yang mana dia itu adalah subgraf maksimal dari G dengan himpunan vertex S. Jadi S memuat semua sisi dari G yang menghubungkan vertex-vertex di S. Nah, sekarang kita masuk pada definisi kedua, yaitu subgraf yang diinduksi oleh vertex. Kalau tadi kan subgraf yang diinduksi oleh himpunan vertex, tapi ini subgraf yang diinduksi oleh vertex. Jadi definisinya adalah subgraf H dari G dikatakan subgraf yang diinduksi vertex jika H sama dengan subgraf yang diinduksi oleh himpunan vertex S untuk suatu himpunan tak kosong S yang merupakan himpunan bagian dari himpunan vertex dari G. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan contoh soal. Nah, di sini itu kita mau cari tahu apakah graf H ini merupakan subgraf dari G yang diinduksi oleh vertex. Nah, kita cari tahu dulu untuk syarat pertamanya tadi, yang mana kita cek apakah himpunan vertex graf H ini adalah himpunan bagian dari himpunan vertex graf G. Nah, sekarang kita coba sebutkan anggota dari himpunan graf H. Itu ada V, W, X, dan Y. Sedangkan pada graf G itu ada V, W, X, dan Y. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa himpunan vertex pada graf H itu adalah himpunan bagian dari himpunan vertex pada graf G. Nah, untuk syarat yang pertama telah terpenuhi. Sekarang kita masuk pada syarat kedua. Nah, untuk syarat yang kedua ini kan kita harus lihat bahwa sisi-sisinya ini harus maksimal sesuai dengan definisi yang udah kita pelajari tadi. Nah, kita harus tahu apakah semua sisi yang ada pada graf G ini berinsiden dengan vertex-vertex yang ada di H. Jadi gini ya, kita lihat untuk vertex V di G yang berinsiden dengan E1, E2. Nah, berarti sama ya, terpenuhi dengan yang di graf H. Sekarang kita lihat juga untuk vertex W berinsiden dengan E2, E3, sama juga ini. Nah, berarti untuk vertex Y juga kita cek dia itu berinsiden dengan E4, dan vertex X berinsiden dengan E1, E3, E4. Berarti ketiga ini perlu ada karena vertex V, W, Y yang berinsiden dengan X ini ada di graf H. Nah, karena memenuhi si H ini adalah graf maksimal dari G yang memuat semua vertex di graf H, maka kita bisa katakan bahwa graf H ini merupakan subgraf dari G yang diinduksi vertex. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu subgraf yang diinduksi oleh sisi. Definisinya adalah, misalkan X adalah himpunan, X bukan graf ya, X adalah himpunan tak kosong yang merupakan subhimpunan, artinya himpunan bagian
dari himpunan sisi pada graf G. Maka subgraf yang diinduksi oleh himpunan sisi X adalah subgraf minimal dari G dengan himpunan sisi adalah X dan dinotasikan dengan X tanda kurung, yang mana X tanda kurung inilah yang dikatakan subgraf yang diinduksi oleh himpunan sisi X. Jadi subgraf yang diinduksi oleh himpunan sisi X terdiri atas vertex-vertex di G yang insiden dengan paling sedikit satu sisi di X. Nah, sekarang kita masuk pada definisi kedua, yaitu subgraf yang diinduksi oleh sisi. Kalau tadi kan yang diinduksi oleh himpunan sisi. Nah, definisinya adalah subgraf H dari graf G dikatakan subgraf yang diinduksi oleh sisi jika H sama dengan subgraf yang diinduksi oleh himpunan sisi X. Untuk suatu himpunan tak kosong, himpunan sisi X merupakan himpunan bagian dari himpunan sisi pada graf G. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke contoh soal, kita harus ingat dulu bahwa untuk syarat-syarat apa saja yang harus kita penuhi. Nah, syarat yang pertama itu kita cek dulu himpunan sisinya, apakah dia adalah himpunan bagian. Dan syarat yang kedua itu kita mau melihat vertex-vertex di G-nya itu apa aja. Oke, langsung saja kita masuk pada contoh soal. Di sini ada 3 graf. Yang pertama ada graf G, ada graf H1, dan ada graf H2. Nah, kita ini mau ngecek apakah H1 merupakan subgraf dari G yang diinduksi oleh sisi, dan apakah H2 juga itu merupakan subgraf dari G yang diinduksi oleh sisi. Nah, kita cek sama-sama ya guys. Yang pertama kita cek adalah H1-nya dulu nih. Untuk graf H1 kita sebutkan dulu anggota himpunan sisinya. Nah, ternyata anggota himpunan sisinya itu adalah E1, E2, E3, dan E4. Oke, sekarang kita masuk pada himpunan sisi dari graf G apa aja. Nah, ternyata himpunan sisi dari graf G ini ada E1, E2, E3, E4, dan E5, dan juga E6. Nah, karena untuk E5 ini itu dia itu yang menghubungkan simpul U dan V, sedangkan E6 itu yang menghubungkan simpul U dan W. Nah, ternyata himpunan sisi pada graf H1 adalah himpunan bagian dari himpunan sisi pada graf G, yang berarti bisa kita katakan bahwa syarat pertama telah terpenuhi. Nah, sekarang kita masuk pada syarat yang kedua, yaitu pemilihan vertexnya. Tadi kan untuk vertexnya ini ada E1, E2, E3, dan E4, berarti vertex-vertex yang di H harus berinsiden dengan E1, E2, E3, dan E4 yang berada di graf G. Oke, sekarang kita cek. Untuk E1 di graf G, dia berinsiden dengan V dan X. Berarti secara tidak langsung V dan X ini harus ada juga di H. Nah, untuk E4 di graf G, dia berinsiden dengan vertex X dan Y. Nah, ada juga ya. Nah, E3 di graf G ini dia juga berinsiden dengan W dan Y. Nah, ada juga ternyata di graf H. Nah, untuk E2 di G, dia berinsiden dengan vertex V dan W. Nah, ternyata sama juga. Nah, tapi untuk E5 dan E6 ini tidak, dia ini juga ada di graf H, yaitu pada U di graf G ini dia berinsiden dengan E5 dan E6 yang tidak ada di H1. Berarti salah ya. Harusnya U itu tidak boleh ada. Jadi kesimpulannya untuk graf H1 ini bukan subgraf dari G yang diinduksi oleh sisi. Nah, sekarang kita cek untuk graf H2.
Nah, himpunan sisi pada graf H2 ini apa aja nih? Nah, ada E1, E2, E3, E4, yang mana itu juga merupakan himpunan bagian dari himpunan pada graf G. Nah, kan sama kan ya? Karena graf G juga itu ada E1, E2, E3, dan E4. Nah, sekarang kita mau cek vertex-vertexnya nih apa aja sih yang harus ada di H2. Nah, E1 di graf G ini berinsiden dengan X dan V, ternyata ada ya. Nah, E4 ini juga berinsiden dengan X dan Y, ada juga nih ternyata. Nah, E3 berinsiden dengan W dan Y, sama ada juga. Nah, untuk yang E2 berinsiden dengan V dan W. Nah, sama nih. Nah, karena dari graf H2 ini sama dengan graf G, berarti bisa kita katakan bahwa syarat kedua ini terpenuhi. Nah, kesimpulannya adalah graf H2 ini merupakan subgraf dari G yang diinduksi oleh sisi. Oke, nah berarti sekarang kita udah selesai pembahasan materinya. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton. Apabila ada kesalahan pengucapan yang keluar dari saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih karena udah menyimak materi yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.